Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tadfa'u anna biha syihra wal a'da wa tusallimuna biha min jami'il amradi wal khulai wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'du. Sahabat setia channel Kang Faisal Official, saya doakan semoga sahabat semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah atau surat Baroah. Bacaannya yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu bacaan dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Keutamaannya itu banyak sekali para sahabat. Fadilahnya ketika kita membaca dua ayat tersebut. Di antaranya ini saya ambil keterangan penjelasan dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu waman dawama ala qiraati hatainil ayataini sab'a marrah fi duburis sholatil maktubah. Jadi barang siapa yang mendawamkan atau membiasakan membaca dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu barang siapa yang mendawamkan membiasakan membaca dua ayat tersebut, maka in kana dhaifan faqawiyun, ketika orang itu termasuk orang yang lemah dalam hal apa aja, termasuk orang yang dhaif, faqawiyun, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut termasuk orang yang sulit, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut termasuk orang yang mempunyai hutang, maka akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut termasuk orang yang terkunci, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut termasuk orang yang sempit, mudoyikon, termasuk orang yang sempit, maka akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sebab barokah wasilah mendawamkan dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Setiap selesai sholat fardu dibaca 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dua ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Jadi begitu para sahabat, ketika kita mendawamkan, membiasakan, mewiridkan laqad ja'akum setiap selesai sholat fardu,
sebanyak 7 kali, maka keutamaan-keutamaan yang tadi saya jelaskan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mau membiasakan wirid laqodja. Itu diantaranya. Sebenarnya banyak sekali keutamaan fadilah laqodja akum yang dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu saya hanya mengambil beberapa saja tentang keutamaan 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Jadi intinya saya ulangi lagi, barang siapa yang mewiridkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barang siapa yang mewiridkan 2 ayat tersebut setelah selesai sholat fardu sebanyak 7 kali, maka ketika keadaan lemah akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan sempit akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan punya hutang akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan kita terkunci akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, Pak. Jadi penting sekali ketika kita mewiridkan, membiasakan atau mendawamkan 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Itulah para sahabat sekilas penjelasan dari saya tentang keutamaan 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Semoga video dari saya ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.